yang paling pertama penting adalah sales. Mau nggak mau, gimana kita bisa mewujudkan ide-ide yang kreatif, yang gila. Kalau kita nggak punya modal, sebenarnya itu sih kayak nggak muluk-muluk ya, pasti kita harus bisa jualan dulu. Hai Mega People, sesuai janji aku di video sebelumnya yang udah ngebahas tentang fashion designer, kali ini aku sama Kak Sahira mau nepatin janji nih. Kita mau ngebahas tentang cara membangun bisnis fashion dari nol sampai bisa go internasional. Nah, jadi kita di sini ada Kak Sahira nih sebagai co-founder dari Kira Brand yang udah go internasional. Nah, gimana sih Kak awal mulainya tuh berdirinya brand Kira ini? Jadi brand Kira itu awalnya banget berdiri itu 2013 awal, tapi kita udah brainstorming dari 2012. Jadi waktu itu di tahun 2011, 2012 itu booming banget market Korea. Jadi banyak banget yang datang ke kantor kita. Itu orang-orang dari Seoul, dari South Korea. Terus mereka banyak banget bikin sama kita kan. Terus aku mikir, aku sama suami aku waktu itu masih pacaran. Terus kita kalau ketemu tuh suka berbagi visi gitu loh, berbagi ide. Kenapa nggak kita bikin brand sendiri aja nih, marketnya lagi bagus banget. Akhirnya pas banget ada tawaran dari salah satu customernya di butik kita. Dulu kita masih offline butik tuh di rumah. Terus akhirnya kita diajakin join di Lotte Shopping Avenue di department store-nya. Mulailah kita bikin brand Kira. Nah, ternyata tuh bagus banget impact-nya di Korea tuh, banyak banget resellernya, terus jalan banget lah pokoknya. Akhirnya kita bikin brand Kira ini, aku bareng sama suami aku. Kayak gitu sih awalnya. Nah, buat nama Kira ini tuh terinspirasi dari mana Kak filosofinya? Sebenarnya kalau Kira kita milihnya, kita pengen bikin brand yang namanya tuh gampang diinget. Sama kan kayak Dior, Zara, pokoknya yang 4 huruf lah gitu. Akhirnya kita gabungin deh. Ya udah, karena foundernya suami aku co-foundernya, kita gabungin aja nama kita berdua. Tapi sebenarnya Kira itu sendiri juga punya beberapa arti. Ada yang artinya tuh leader, ada yang artinya beloved one, ada yang artinya cahaya, pokoknya artinya tuh bagus. Tapi kita filosofikan Kira as a leading in a luxury handbag for in Indonesia gitu. Tapi emang iya sih Kak, kalau kayak nama yang singkat itu juga lebih mudah diingat sama orang-orang kan. Nah, menurut Kakak yang membedakan brand Kira dibandingkan brand handbag lainnya itu apa Kak? Kalau yang membedakan, pertama ya pastinya kita pakai luxury and precious leather yang kita emang bikin sendiri semuanya. Jadi kalau di Kira itu kita bikin semuanya A to Z. Jadi from the process of from the tannery, from the sketch, design, semuanya benar-benar A to Z kita bikin sendiri in house. Dan yang beda sebenarnya dari brand dari Kira sama brand lainnya, kita itu made a handbag one by one, jadi nggak ada repetisi gitu. Walaupun desainnya sama, tapi pemakaian kulitnya, terus liningnya, itu semuanya tuh bener-bener kayak personal banget. Jadi kalau misalnya ada yang mau custom juga bisa, tapi desain dari kita. Tapi klien biasanya, aku suka nih tas yang ini, tapi I don't like snakeskin. Bisa kita pakai sesuai material yang dia mau, misalnya lambskin atau cowskin. Terus kalau dikira tuh jadi kayak benar-benar unpredictable. Tiba-tiba kita punya warna hitam, tiba-tiba kita punya warna hijau gitu di luar season. Jadi dengan cara dibuat by one itu jadi ngebuat tasnya jadi lebih eksklusif ya Kak? Eksklusif banget. Jadi kayak nggak ada tuh yang punya tas kembar-kembar gitu. Nah, menurut Kakak nih tas sebagai komoditas fashion sekarang tuh seperti apa sih Kak? Kayak apakah industrinya akan bertahan lama gitu?
Kalau untuk handbag aku ngeliat malah justru growing ya, walaupun lagi pandemi kayak gini. Emang sempat sih pas pandemi kemarin semua fashion designer pasti ngerasain ya gimana susahnya untuk jualan. Pasti semuanya itu mau clothing, mau jewelry, mau handbag, semuanya pasti ngerasain. Tapi setelah pandemi ini kayak kita udah mulai ngeliat nih ada kenaikan setelah bulan puasa nih, kayaknya mulai kerasa gitu, alhamdulillah. Dan sekarang market tuh udah divided into two different segment. Ada yang bener-bener low banget, ada yang high end banget. Jadi kita kehilangan middle market sebenarnya. Itu sih. Jadi kayak antara emang beli yang tas yang emang mass market yang murah, atau emang mereka yang udah selama pandemi ngekip duit nggak beli apa-apa, yang mereka beli luxury sekalian. Makanya kalau yang aku lihat ya, yang naik sekarang tuh sebenarnya kalau untuk yang luxury itu lebih ke ostrich sama crocodile, itu lagi bagus banget gitu. Itu sih Buat leathernya itu. buat leather, iya. Menurut kakak gimana nih cara mengencourage orang-orang untuk masuk ke dunia fashion, khususnya untuk di tas? Kalau kalian emang udah punya keinginan untuk bikin tas, udah punya visi, kalian juga udah jelas tujuannya, masuk ke bisnis tuh sebenarnya banyak banget peluangnya. Apalagi sekarang juga kita kan udah ada Megatama nih, jadi kalian kalau misalnya mau bikin tas, kita udah di sini udah banyak yang support dari R&D-nya, develop design sampai produksi, semuanya pasti kan ada gitu. Apalagi di Indonesia. Dulu untuk fashion designer yang kepengen bikin tas kayaknya mikirnya 1000 kali, karena mikir kayak siapa nih yang bisa bikin productionnya, siapa nih yang bisa develop desainnya segala macam. Itu kan kayak mikir 10.000 kali untuk mau bikin tas. Kalau yang penjahit baju kan pasti di mana-mana ya, di tetangga kalian juga banyak. Nah kalau tas tuh ya emang bener-bener lebih spesifik sih kayak gitu. Jadi kalau kalian emang pengen masuk ke industri ini, pikirin matang-matang, desain, konsep segala macam, cari vendor yang bagus. Salah satunya kalau mau bikin bisa di Megatama juga. Nah, menurut kakak tuh di dalam bisnis itu apa sih hal yang paling penting gitu, yang nomor satu dalam menjalankan bisnis? Sebagai orang art, sebagai orang art, honestly yang mau nggak mau kita harus menghadapi realita bahwa menjalankan bisnis ya kita harus, yang paling pertama penting adalah sales. Mau nggak mau gimana kita bisa mewujudkan ide-ide yang kreatif, yang gila kalau kita nggak punya modal. Sebenarnya itu sih kayak nggak muluk-muluk ya, pasti kita harus bisa jualan dulu. Kalau kalian bisa ngerti maunya market kayak gimana, market suka dengan produk yang kalian buat, dan kalian bisa tuh create yang semau kalian, mau kayak segila apapun, sekreatif apapun. Tapi yang penting kalian harus tahu banget market butuhnya apa, sukanya apa. Itu yang kalian harus bisa baca. Kalau buat kesan-pesan kakak nih yang mau disampaikan ke Mega People as a fashion owner itu gimana kak? Kalau menurut aku, kalian harus kalau kalian memang punya jiwa bisnis yang bagus, it's a good start for you. Tapi kalau kalian emang lebih sukanya bagian di artnya, di desainnya, nah kalian tuh butuh banget orang-orang yang bisa nge-guide kalian. Kalian harus punya mentor. Kalian nggak bisa sendirian gitu di dunia ini, karena kalau enggak kalian cuma kehilangan banyak uang kalau menurut aku. Jadi kayak develop desain segala macam itu tuh perlu kalkulasi yang bagus. Jadi kalian cari mentor, cari rujukan fashion designer yang kalian suka seperti apa, list down seenggaknya 5 atau 10 fashion designer yang kalian suka. Kalian pelajarin tuh backgroundnya mereka, gimana cara mereka membangun bisnis, terus siapa aja sih orang-orang yang membuat dia ini bisa berhasil. Jadi itu sih yang kalian harus pelajarin gitu. Nah kak, sebelum menutup pertanyaan dari aku nih, kita juga ada dapet nih beberapa pertanyaan daripada audiens kita, yaitu kira-kira sebagai co-founder Kira nih, Kak Sahira ada nggak tas favorit dari brand kakak sendiri, dan boleh dong kasih tahu alasannya kenapa? Sebenarnya banyak ya, tapi kalau bisa dipilih
saat ini yang aku lagi paling suka banget itu Nora. Jadi Nora ini koleksi terbaru dari Kira. Nora ini adalah bucket bag. Jadi udah lama banget aku kepengen bikin bucket bag karena selama ini Kira tuh selalu ngeluarinnya handbag terus kan. Nah kali ini pas sudah bisa bikin tote bag, jadi kayak seneng banget, suka banget sama shape-nya, terus kombinasi kulit dengan material lainnya, jadi ini sih favorit aku. Nora ini spesial banget karena tas bucket bag Nora ini mengingatkan aku sama tas aku yang dulu aku punya waktu masih kecil, dan ini salah satu tas terbaik aku nggak tahu ini dari almarhum tante aku. Seingat aku itu kayak LV ya, nggak tahu sih, tapi nggak tahu ya, maksudnya kayak aku lupa banget karena benar-benar udah lama, tapi shape-nya tuh unik banget. Terus mungkin itu salah satu yang bikin aku suka sama handbag ya, karena bucket bag yang aku punya waktu itu tuh benar-benar inspiring dan unik banget. Terus kali ini aku baru berkesempatan untuk bikin bucket bag yang namanya Nora ini, which aku ambil dari bahasa Arab yang diambil dari kata nur, artinya light. Light itu kan sebenarnya bentuk shape-nya Nora itu tuh kayak lampu vintage lamp gitu kan. Jadi kayak itu sih inspiration behind Nora bag. Wah, keren banget ya cerita di balik dari tas yang Kak Syahira favoritin nih, karena ada di balik story itu kayak ada childhood memorinya juga ya, Ra. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah, ada nggak kemungkinan Kira untuk collab sama brand lain atau as a person mungkin gitu sih? Kalau kemungkinan, bukan kemungkinan lagi, justru aku kepengen banget dari dulu tuh, one of my dream itu having a collaboration with other designer or other brands. Kayak bakalan seru banget sih. Aku kepengen kalau ditanya desainer mana yang aku kepengen bisa collab gitu. Aku kepengen banget bisa kolaborasi salah satunya sama jewelry designer kayak Tulola misalnya, atau sama desainer yang punya ciri-ciri khas, punya karakteristik yang benar-benar unik banget, misalnya kayak Tex Saverio, terus juga misalnya kayak Anna Avanti. Kalau untuk dari Indonesia pengennya kayak gitu, dan aku kepengen juga collab sama international designer hopefully kayak gitu, karena memang sebenarnya marketnya Kira tuh lebih ke internasional ya, jadi mungkin itu lebih relate sama marketnya juga, tapi nggak menutup kemungkinan gitu. semoga bisa cepet-cepet langsung kolaborasi kan. Amin. Nah, menarik banget kan guys isi yang tadi Kak Syahira bilang ke kita, as a fashion entrepreneur, fashion design, itu sangat memberikan kita banyak inspirasi dan membuka pikiran kita buat lebih bisa semangat lagi. Dan buat para kalian fashion entrepreneur atau brand owner itu, kalian bisa banget konsultasi gratis di Megatama Group seputar tentang tas. Makasih banyak buat Kak Syahira yang udah meluangkan waktunya datang ke sini. Arum and Mega People. See you guys on the next video. Bye.